Jalan-jalan ke Surabaya membeli bunga untuk kenangan. Jawablah salam dari saya walaupun tidak berjabat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bella Ayrita dengan nomor NIM 24111008, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Abu Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Pemanfaatan Peta dan Data Spesial dalam Analisis Lingkungan, Tantangan Geografis di Era Digital. Nah, sebelumnya saya akan memasuki pembahasan mengenai tantangan. Pemanfaatan peta dan data spesial dalam analisis lingkungan telah menjadi esensial atau hal yang penting dalam menganalisis lingkungan, memahami dan mengelola sumber daya alam, atau untuk memecahkan masalah di era digital saat ini. Di era digital saat ini juga, peta yang dulunya hanya dianggap sebagai alat bentuk visual, kini sudah berubah menjadi sumber informasi yang menjadi di era digital saat ini juga, peta yang dulunya hanya dianggap sebagai alat bantu visual, kini sudah berubah menjadi sumber informasi yang dinamis berkat kemajuan teknologi seperti informasi geografisik. Sistem informasi geografisik sendiri merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan secara digital untuk menggambarkan dan menganalisis ciri-ciri geografis yang digambarkan pada permukaan bumi dan kejadian-kejadiannya. Tantangan geografis sendiri yaitu seperti pertumbuhan iklim, urbanisasi, penurunan keanekaragaman hayati, dengan pemanfaatan peta dan data spesial, kita dapat melakukan analisis yang lebih akurat, seperti mendeteksi pola serta merumuskan strategi yang efektif untuk pengelolaan yang berkelanjutan. Nah, setelah saya menjelaskan judul artikel saya yang tadi, saya juga memiliki 3 pembahasan, yaitu peta dan data spesial dalam analisis lingkungan, dan yang kedua, teknologi geospasial. Setelah menjelaskan judul artikel saya tadi, saya juga memiliki 3 pembahasan, yaitu yang pertama, peta dan data spesial dalam analisis lingkungan, dan yang kedua, teknologi geospasial dalam era digital, yang ketiga, tantangan geografis di era digital. Untuk penjelasan yang pertama, peta dan data spesial digunakan dalam berbagai aspek analisis lingkungan, guna untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengelola berbagai masalah yang berdampak pada ekosistem dan kehidupan manusia. Pemanfaatannya yaitu pemantauan perubahan iklim dan ekosistem adalah data spesial yang digunakan untuk memantau perubahan tutupan lahan, pola curah hujan, deforestasi, pencemaran, dan lainnya. Dengan data lain, pemanfaatan peta yaitu pemantauan perubahan iklim dan ekosistem adalah data spesial yang digunakan untuk memantau perubahan tutupan lahan, pola curah hujan, deforestasi, pencemaran, dan lainnya. Dengan data ini, ilmuwan dan para peneliti dapat melacak lingkungan secara real time. Nah, di poin yang kedua, ada manajemen sumber daya alam. Adalah data spesial membantu dalam mengolah sumber daya alam secara lebih efektif, seperti air, hutan, dan energi. Pemetaan daerah aliran sungai, misalnya, membantu pengelolaan air secara lebih berkelanjutan dan mencegah resiko banjir atau kekeringan. Lalu kita lanjutkan ke poin yang ketiga. Pencegahan dan penanganan bencana adalah sistem informasi geografisik dan pemantauan berbasis satelit digunakan untuk mendeteksi daerah-daerah yang beresiko tinggi terhadap bencana banjir seperti gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Data ini digunakan berupaya mitigasi dan peringatan dini serta meminimalkan dampak dari bencana tersebut. Untuk penjelasan yang kedua, di era digital saat ini, teknologi geospasial telah berkembang pesat dan mencakup berbagai perangkat dan metode yang mempermudahkan pengumpulan, analisis, dan pemetaan data spesial. Nah, kalian pasti akan bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan teknologi geospasial ini? Mari kita akan memasuki di pembahasan selanjutnya. Yang pertama, ada sistem informasi geografisik, yaitu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data spesial. SIG juga digunakan dalam perencanaan tata ruang, pemetaan berencana, serta pengelolaan lingkungan yang lebih terperinci. Yang kedua ada penginderaan jauh, yaitu remote sensing. Adalah teknologi penginderaan jauh yang memungkinkan pengumpulan data lingkungan secara real time dari satelit, drone, atau sensor lainnya. Teknologi ini berguna untuk memantau perubahan lingkungan global seperti
perubahan iklim, pengelolaan hutan, dan deteksi pencemaran. Dan poin ketiga, ada Global Positioning System atau GPS, yaitu digunakan dalam pemetaan lokasi dengan akurasi yang lebih tinggi, baik dalam operasi tanggap bencana, survei lapangan, dan pemantauan lingkungan secara real-time. Misalnya mengukur pergeseran garis pantai akibat erosi. Penjelasan yang terakhir, meskipun teknologi digital membawa banyak kemudahan dalam pemanfaatan peta dan data spesial, ada juga beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu akurasi dan resolusi data adalah data spesial yang diperoleh dari satelit atau sumber digital lainnya, terkadang memiliki keterbatasan akurasi, terutama di wilayah terpencil atau wilayah yang sulit diakses. Selanjutnya, ketersediaan dan aksesibilitas data, yaitu tidak semua wilayah atau negara memiliki akses yang mudah terhadap data spesial berkualitas tinggi. Beberapa daerah terpencil mungkin kurang terlayani oleh teknologi pemetaan modern yang menyebabkan keterbatasan dalam analisis dan pengelolaan. Selanjutnya, keamanan data yaitu adalah dengan meningkatnya penggunaan data spesial, masalah keamanan dan privasi juga akan muncul. Informasi lokasi yang sensitif jika jatuh ke tangan yang salah dapat disalahgunakan. Dan kesenjangan teknologi, yaitu tidak semua daerah memiliki akses yang sama terhadap teknologi geospesial. Keterbatasan infrastruktur digital di beberapa daerah menyebabkan kesenjangan dalam penggunaan teknologi ini untuk pengelolaan lingkungan dan tantangan geografis. Baik, dari pembahasan artikel saya ini, saya akan lebih meringkas atau menyimpulkan teknologi geospesial seperti sistem informasi geografisik, penginderaan jauh, dan GPS. Memungkinkan pengumpulan analisis serta visualisasi data lingkungan secara lebih akurat. Namun, di balik potensi yang besar ini, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti masalah akurasi dan resolusi data. Di balik potensi yang besar ini, terdapat beberapa tantangan yang harus perlu kita hadapi, seperti masalah akurasi dan resolusi data, keterbatasan akses. Namun, di balik potensi yang besar ini, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti masalah akurasi dan resolusi data, keterbatasan akses ke teknologi, serta kebutuhan untuk mengintegrasi data dari berbagai sumber. Tantangan ini perlu dihadapi melalui pengembangan teknologi yang lebih canggih, peningkatan aksesibilitas data spesial, dan penempatan standar yang lebih baik lagi nantinya. Dengan mengatasi tantangan yang ada, pemanfaatan peta dan data spesial di masa depan akan semakin penting dalam menghadapi perubahan iklim, urbanisasi, dan bencana alam. Baik, dari pembahasan artikel saya akan lebih meringkas atau menyimpulkan teknologi geospesial seperti sistem informasi geografis, penginderaan jauh, dan GPS memungkinkan pengumpulan analisis serta visualisasi data lingkungan secara lebih akurat. Namun, di balik potensi yang besar ini, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti permasalahan akurasi dan resolusi data, keterbatasan akses ke teknologi, serta kebutuhan untuk menginteraksi data dari berbagai sumber. Tantangan ini perlu dihadapi melalui penggunaan teknologi yang lebih canggih, peningkatan aksesibilitas data spesial, dan penetapan standar yang lebih baik nantinya. Dari pemanfaatan peta dan data spasial, dalam analisis lingkungan, tantangan geografis di era digital adalah bahwa teknologi ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan mengatasi berbagai permasalahan lingkungan. Peta digital dan data spesial memungkinkan analisis yang lebih mendalam, akurat, dan real-time mengenai kondisi lingkungan sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Di era digital, perkembangan teknologi informasi semakin memperkuat peran peta dan data spesial, baik untuk pemantauan bencana alam, perencanaan tata ruang, hingga mitigasi perubahan iklim. Nah, selain itu, digitalisasi data juga memberikan kemudahan akses data bagi masyarakat dan instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan layanan informasi yang diberikan terkait hal objek yang menyediakan informasi letak koordinat melalui media berbasis website, dengan adanya sistem berbasis data spesial, informasi geospesial dapat terintegrasi dengan baik dan memudahkan instansi pemerintah dalam pertukaran data yang diperlukan. Dari digitalisasi data,
dan informasi dapat mempercepatkan proses keputusan dan pengembangan wilayah yang lebih efektif dan efisien. Dengan pemanfaatan yang tepat, analisis berbasis spasial ini dapat membantu pemerintah, penelitian, dan masyarakat umum dalam menghadapi berbagai tantangan geografis, meningkatkan kesadaran lingkungan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Dengan mengatasi tantangan yang ada, pemanfaatan peta dan data spasial di masa depan akan semakin meningkat penting dalam menghadapi perubahan iklim, urbanisasi, dan bencana alam. Sekian presentasi artikel saya. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.